Apakah benar Veda Ega Pratama mulai tertinggal dari para rival rukinya karena motor Honda yang ia gunakan kalah jauh dari KTM? Pertanyaan ini menjadi perdebatan panas di kalangan penggemar MotoGP Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Setelah dua seri beruntun di Catalunya dan Mugello, banyak yang mulai mempertanyakan kemampuan Honda NSF 250 RW yang digunakan pembalap muda Indonesia tersebut bersama Honda Tim Asia. Pemicunya cukup jelas. Dalam dua balapan terakhir, Veda selalu finish di belakang dua ruki lain yang menjadi rival langsungnya, yaitu Brian Uriarte dan Hakim Danis. Di Catalunya, Veda finish posisi ke-8, sementara Uriarte finish ke-4 dan Danis ke-7. Kemudian di Mugello, Veda kembali harus puas di posisi ke-8 saat Uriarte berhasil meraih kemenangan pertamanya di Moto3. Dan Hakim Danis naik podium di posisi ketiga. Dua hasil tersebut langsung memunculkan kesimpulan dari sebagian fans bahwa masalah utama Veda adalah motor yang tidak cukup kompetitif. Apalagi jika melihat jalannya balapan, Veda beberapa kali terlihat mampu bertarung di sektor teknikal. Namun, kemudian kehilangan posisi ketika memasuki trek lurus panjang. Catalunya dan Mugello memang dikenal sebagai sirkuit yang memiliki karakter berbeda dibanding banyak trek lain di kalender Moto3. Kedua sirkuit tersebut memberikan keuntungan besar bagi motor yang memiliki akselerasi kuat dan kecepatan top speed yang baik. Dari tayangan balapan, memang ada momen-momen ketika Veda terlihat kesulitan mempertahankan posisi saat keluar dari tikungan terakhir dan memasuki trek lurus. Hal inilah yang kemudian membuat banyak orang beranggapan bahwa Honda NSF 250 RW sudah tidak mampu bersaing melawan KTM RC 250 GP yang digunakan oleh para rivalnya. Namun apakah kesimpulan tersebut benar? Jika melihat fakta yang ada secara menyeluruh, jawabannya tidak sesederhana itu. Pertama, perlu dipahami bahwa Honda NSF 250 RW bukanlah motor yang buruk. Jika motor tersebut benar-benar inferior dan tidak kompetitif, seharusnya para pembalap Honda akan kesulitan bersaing di hampir setiap balapan. Kenyataannya tidak demikian. Musim ini masih ada beberapa pembalap Honda yang mampu bertarung di grup depan dan memperebutkan podium. Leopard Racing yang menggunakan motor Honda masih menjadi salah satu tim yang disegani di Moto3. Beberapa kali motor Honda juga mampu bersaing melawan KTM dalam kondisi balapan yang berbeda. Selain itu, sebelum memasuki seri Catalunya dan Mugello, Veda justru sempat menjadi rookie terbaik di musim ini. Ia beberapa kali mengungguli Brian Uriarte maupun Hakim Danis dalam klasemen rookie. Jika motor Honda memang sangat tertinggal dibanding KTM, tentu akan sulit membayangkan Veda bisa memimpin persaingan rookie selama beberapa seri pertama musim 2026. Fakta ini menjadi indikator penting bahwa paket yang dimiliki Honda Tim Asia sebenarnya masih cukup kompetitif untuk bersaing di level depan Moto3. Yang seringkali luput dari perhatian adalah bahwa performa dalam balapan tidak hanya ditentukan oleh motor. Moto3 merupakan kelas yang sangat unik. Selisih performa antar motor jauh lebih kecil dibanding MotoGP. Efek slipstream sangat besar, sehingga posisi di lintasan, strategi, timing keluar tikungan, hingga posisi start seringkali memiliki pengaruh yang lebih besar daripada sekedar tenaga mesin. Dalam kasus Veda di Catalunya dan Mugello, ada faktor lain yang mungkin lebih berpengaruh daripada sekedar kualitas motor. Di Catalunya, Veda harus memulai balapan dari posisi ke-20, sementara di Mugello, ia start dari posisi ke-13. Dalam kategori Moto3, posisi start seperti ini membuat seorang pembalap harus bekerja jauh lebih keras sejak awal balapan. Ketika para rival sudah berada di grup depan, pembalap yang start dari belakang harus menghabiskan banyak energi dan ban untuk melakukan overtake. Akibatnya, ketika memasuki fase akhir balapan, mereka seringkali tidak memiliki keuntungan yang sama dibanding pembalap yang sejak awal berada di grup depan. Jika melihat hasil akhir, justru ada sisi positif yang cukup menarik dari performa Veda Ega Pratama.
Di Catalunya ia berhasil naik dari posisi ke-20 ke posisi 8. Di Mugello, ia naik dari posisi 13 ke posisi 8. Artinya, race pace yang dimiliki sebenarnya cukup kuat. Ia mampu melakukan banyak overtake dan menembus grup yang lebih kompetitif. Masalahnya bukan pada kemampuan untuk maju, melainkan pada kemampuan untuk berada di posisi yang tepat sejak awal akhir pekan. Kemudian ada faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan, yaitu kualitas tim. Seringkali perdebatan antara Honda dan KTM membuat orang lupa bahwa yang bertarung bukan hanya motor, tetapi juga tim di belakangnya. Brian Uriarte membela Red Bull KTM Ajo, salah satu tim tersukses dalam sejarah Moto3. Tim ini dikenal memiliki sistem pengembangan pembalap yang sangat baik, serta pengalaman panjang dalam mempersiapkan motor untuk meraih kemenangan. Hakim Danis membela MT Helmet MSI, tim yang dalam beberapa musim terakhir juga berkembang menjadi salah satu kekuatan utama di Moto3. Sementara Veda berada di Honda Tim Asia. Tim ini memiliki misi yang berbeda, yaitu mengembangkan talenta-talenta muda Asia menuju level tertinggi balap motor dunia. Meskipun kompetitif, secara historis mereka tidak selalu memiliki dominasi seperti yang dimiliki KTM Ajo dan MSI. Karena itu, ketika membandingkan performa Uriarte, Danis, dan Veda Ega Pratama, tidak sepenuhnya adil jika semua perbedaan hasil langsung dikaitkan dengan motor. Ada aspek engineer, setup, strategi, pengalaman tim, hingga pengembangan pembalap yang juga memainkan peran besar. Selain itu, perlu diingat bahwa Brian Uriarte dan Hakim Danis sendiri bukan rookie biasa. Uriarte datang ke Moto3 dengan reputasi sebagai salah satu talenta terbaik di dunia. Ia memiliki pengalaman luar biasa di Junior GP dan berbagai kompetisi junior Eropa. Kemenangan yang diraihnya di Mugello bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Hakim Danis juga menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kecepatannya sudah terlihat sejak sebelum naik ke Moto3, dan musim ini ia mulai membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di level dunia. Dengan kata lain, fakta bahwa Veda kalah dari Uriarte atau Hakim Danis tidak otomatis membuktikan bahwa motornya lebih buruk. Bisa jadi, lawan yang dihadapi memang sangat kuat. Lalu, bagaimana dengan anggapan bahwa Honda kalah dalam hal kecepatan dengan KTM? Ada kemungkinan hal tersebut memang terjadi di beberapa sirkuit tertentu. Karakter KTM dalam beberapa musim terakhir memang sering dianggap sedikit lebih unggul dalam akselerasi dan performa di trek lurus. Namun keunggulan tersebut tidak selalu besar. Dalam Moto3, perbedaan kecil bisa terlihat sangat dramatis karena seluruh pembalap berada dalam satu rombongan besar. Selisih beberapa kilometer per jam saja bisa membuat seorang pembalap terlihat lebih mudah disalip di trek lurus. Padahal, secara keseluruhan performa motornya tidak jauh berbeda. Inilah sebabnya, mengapa banyak analis Moto3 lebih memilih melihat performa sepanjang musim dibanding hanya dua balapan tertentu. Dan jika menggunakan ukuran tersebut, posisi Veda saat ini sebenarnya masih sangat menjanjikan. Meski kalah dari Uriarte dalam dua seri terakhir, Veda masih berada dalam persaingan ketat klasmen rookie. Selisih poinnya sangat tipis dan musim masih panjang. Yang lebih penting lagi, ia sudah membuktikan mampu bertarung di kelompok depan dan mencetak hasil-hasil kuat sebagai rookie. Jadi, apakah Honda NSF 250RW yang digunakan Veda memang jelek? Jika melihat seluruh fakta yang ada, jawabannya adalah tidak. Motor Honda mungkin tidak selalu menjadi paket terbaik di setiap sirkuit. KTM mungkin memiliki keunggulan tertentu pada trek seperti Catalunya dan Mugello. Namun, menyebut Honda NSF 250RW sebagai motor yang jelek jelas merupakan kesimpulan yang berlebihan. Apa yang terjadi pada Veda dalam dua balapan terakhir kemungkinan besar merupakan kombinasi dari banyak faktor. Posisi start yang kurang ideal, karakter sirkuit yang lebih menguntungkan KTM, kualitas rival yang memang sangat kuat, serta detail-detail kecil dalam setup dan strategi balapan.
Justru yang patut diapresiasi adalah bagaimana Veda tetap mampu finish di 8 besar, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan tersebut. Dan jika ia mampu meningkatkan performa kualifikasi dalam beberapa seri ke depan, bukan tidak mungkin persaingan rookie terbaik musim 2026 akan kembali berpihak kepada pembalap muda Indonesia tersebut. Karena pada akhirnya, 2 balapan tidaklah cukup untuk menyimpulkan bahwa sebuah motor jelek. Tetapi 2 balapan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa persaingan Rookie of the Year 2026 kini semakin sengit. Dan Veda Ega Pratama masih menjadi salah satu tokoh utamanya.